Baik, pertama kali saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Wetong Kien. Swastiastu. Pada malam hari ini, dengan mengambil tema korelasi tasawuf. Ya, Bapak Saifuddin, selamat malam. Apa belum terkoneksi? Sudah Bu Niken? Oh ya, sudah terhubung. Baik, ya Pak Saifuddin, untuk pada malam hari ini tema kita adalah korelasi tasawuf dan peace education. Eh, Langsung saja, silakan untuk menjelaskan secara gamblang, secara luas, apa korelasi tasawuf dan peace education itu. Baik, silakan Bapak Saifuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Ditong Tian, salam kebajikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Pada malam hari ini izinkan saya untuk belajar bersama dengan para tokoh ya. Ini ada satu tema yang saya kira cukup menarik ya. Ini terkait dengan korelasi tasawuf dan peace education. Tema ini sengaja saya pilih karena memang kami di bawah bimbingan guru kami, Abuya Muhammad Masofa, itu memang menggeluti bidang tasawuf gitu ya. Lalu apa korelasinya dengan peace education? Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Dalam agama Islam itu ada 3 dimensi yang sering disebut dengan trilogi gitu ya. Satu ada dimensi akidah, ada dimensi syariah, ada dimensi tasawuf. Ya, yang nanti kita kupas adalah dimensi yang ketiga, yakni dimensi tasawuf itu. Juga ada sebutan lain, ya. Ada sebutan lain biasanya disebut dengan dimensi iman, dimensi Islam, dan dimensi ihsan, begitu, ya. Jadi ada banyak penyebutan. Ada juga yang menyebut dengan istilah syariat, tarekat, hakikat, gitu ya. Tapi kita fokus pada sebutan yang pertama saja, ya, yakni akidah, syariah, dan tasawuf. Dan pada malam hari ini kita fokus pada bidang tasawufnya, terutama ketika dikaitkan, dikorelasikan dengan education. Baik Bapak Ibu sekalian, apa sih definisi dari tasawuf itu? Ini ada banyak definisi ya. Dari sisi definisi etimologis bahasa itu ada banyak sekali definisinya. Ya. Ini saya ambil hanya 2 saja ya, 2 definisi saja. Yang pertama bahwa kata tasawuf itu berasal dari bahasa Arab sofa ya, sofa, yang berarti jernih, bersih atau suci. Maksudnya bahwa mereka yang berlaku tasawuf itu adalah orang-orang yang berusaha menyucikan dirinya di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Esa,
melalui latihan kerohanian yang amat dalam, yaitu dengan melatih menjauhi segala sifat yang kotor, sehingga mencapai kebersihan dan kesucian pada hatinya. Ini yang berikutnya adalah definisi secara etimologis yang sering disampaikan oleh Abuya, ya, oleh Ki Haji Muhammad Ridho As-Sofa, bahwa tasawuf itu terdiri dari huruf ta, ya. Ta itu artinya takwallah, takwa kepada Allah, ya. Kemudian huruf shod artinya sofaul kolbi, jernihnya hati, beningnya hati. Kemudian huruf wau, wafaul ahdi, menepati janji, yakni janji pada Tuhan bahwa kita akan mengabdi kepadanya, ya. Kemudian uh, uh, huruf fa artinya fitomu nafsi, menyapi hawa nafsu, ya, menyapi hawa nafsu, ya. Nafsu ada banyak sekali gitu ya. Ini. Berikutnya, secara terminologi, tasawuf itu juga ada banyak sekali definisi, ada banyak, ya. Ini salah satu saja. Satu definisi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini tokoh utama dalam tasawuf, ya. Beliau membuat definisi, ini saya yang bahasa Indonesia saja, ya, karena ada bahasa Arab definisinya yang asli gitu ya. Adalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan cara khalwat, ya, menyendiri. Menyendiri ini kalau dalam ajaran Ayahanda Guru itu ada menyendiri dalam kesendirian, ya. Ya memang betul-betul menyendiri. Ada juga menyendiri dalam keramaian, ya, gitu ya. Kemudian juga riyadhah, ya, riyadhah berlatih, kemudian taubat dan ikhlas. Berikutnya ada definisi lain dari Al-Junaid Al-Baghdadi. Ini tokoh utama dalam tasawuf. Tasawuf ada proses membersihkan hati dari sifat-sifat kemanusiaan, bersyariah, menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat-sifat kerohanian, ya. Kemudian berpegang teguh pada ilmu kebenaran. Mengamalkan sesuatu yang lebih utama berdasarkan keabadiannya. Memberikan nasihat kepada sama, benar-benar menepati janji kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan mengikuti syariat ajaran Rasulullah. Nah, ini. Ada definisi lain dari tokoh tasawuf, tokoh sufi yang lain, yakni dari Syekh Ibnu Ajibah, ya. Tasawuf sebagai ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui penyuci dan mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Ya, ini amal-amal yang bagus. Ada lagi definisi dari Abul Hasan Asyadzili, juga tokoh besar dalam tasawuf. Beliau mengatakan, tasawuf adalah praktek-praktek amalan dan latihan dalam diri seseorang melalui ibadah dan penyembahan lain guna mengembalikan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ada lagi dari tokoh yang agak kekinian, ya, ini yakni Ahmad Zarruq, ya. Tasawuf sebagai pengetahuan yang dapat menata dan meluruskan hati serta membuatnya istimewa bagi Allah. Mempergunakan pengetahuan tentang Islam secara khusus tentang hukum yang kemudian mengaitkan pengetahuan tersebut guna meningkatkan kualitas perbuatan serta memelihara diri dalam batasan-batasan hukum Islam dengan harapan muncul kearifan pada dirinya. Bapak Ibu saya hormati, unsur pokok serta utama dalam tasawuf adalah satu, mensucikan diri, ya, dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan keselamatan abadi. Nah, ini unsur pokoknya Bapak Ibu. Memang pada dasarnya tasawuf merupakan implementasi dari ihsan, ya, yang tadi saya sebut trilogi itu. Ada Islam, iman, Islam, dan ihsan, ya, yang ketiga. Itu implementasinya adalah tasawuf itu. Yang berarti beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Apabila tidak mampu melihatnya, ya, maka harus disadari bahwa Allah senantiasa melihat diri kita.
Yang demikian itu adalah realitas penghayatan seseorang terhadap agamanya. Ihsan meliputi seluruh tingkah laku Muslim, baik tindakan lahir maupun tindakan batin. Dalam ibadah, hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, maupun muamalah, hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Ihsan adalah jiwa atau roh dari iman dan Islam. Ya. Iman merupakan pondasi pada jiwa seseorang yang merupakan hasil perpaduan antara ilmu dan keyakinan. Penjelmaannya berupa tindakan badaniyah atau ibadah lahiriah yang disebut Islam. Perpaduan antara iman dan Islam pada diri seorang akan tampak dalam pribadi dalam bentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang disebut dengan ihsan itu. Ya. Tasawuf dapat memberi dorongan terdalam pada diri manusia dalam mengaktualisasikan dirinya secara menyeluruh dengan sebagai makhluk yang hakiki bersifat kerohanian dan kekal. Karena yang kekal itu roh kita ini Bapak Ibu ya. Kalau jasad kita pasti hancur ya. Begitu dikubur ya selesai kan gitu ya. Menurut Nicholson dalam Samsun Ni'am mencatat bahwa saya singgung ya, bahwa memang definisi dari tasawuf ada banyak sekali. Catatan Nicholson dalam Samsun Ni'am itu ada 78 definisi dari tasawuf itu. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya definisi tasawuf yang muncul adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dan banyaknya definisi yang muncul adalah sebanyak persepsi yang dimunculkan oleh para sufi sebagai manifestasi dari pengalaman spiritualnya tersebut. Karena memang tasawuf itu ya dunia spiritual gitu ya. Ya, maka tentu para ahli tasawuf membuat definisi sesuai dengan pengalaman ruhaninya itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, usaha ahli tasawuf dalam membersihkan jiwa itu bisa dilakukan melalui 3 level ya. Yakni 1 takhalli ya. Apa itu takhalli? Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan dari maksiat batin ya. Perbuatan dosa yang nampak mata dihindari dan juga perbuatan dosa yang ada di batin dihindari. Rasa iri, dengki, dendam ya dan seterusnya dibuang semuanya. Itu takhalli ya, membersihkan diri. Setelah itu pada level kedua kita harus tahalli. Apa itu tahalli? Yakni menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat, sikap, serta perbuatan yang baik. Berusaha dalam setiap saat, gerak, perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama. Baik kewajiban yang bersifat ketaatan lahir maupun yang bersifat batin. Ya, jadi komprehensif ya. Kemudian setelah itu kita masuk pada level yang ketiga, yakni tajalli. Yaitu lenyapnya atau hilangnya hijab dari sifat-sifat kebasyariahan, sifat-sifat kemanusiaan. Jelasnya nur yang selama itu gaib ya. Jadi sudah tersingkap ya, sudah kasyaf. Fananya atau lenyapnya segala yang lain ketika nampaknya wajhullah ya. Ini. Lalu sekarang kita beranjak pada peace education. Itu tadi tasawuf Bapak Ibu ya. Sekarang peace education. Ini dalam IMP beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya sudah pernah menyampaikan tentang peace education ini. Waktu itu saya kaitkan dengan Mabadi' Khairul Ummah dan sebelumnya peace education di Urgasi Peace Education kalau nggak salah seperti itu gitu ya. Ini sekarang saya kaitkan dengan tasawuf. Baik, sebagai pemahaman kita bersama, apa sih peace education itu? Peace education ini pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan sikap, dan tingkah laku untuk dapat saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu, dan anti kekerasan. Ya. Jadi pendidikan perdamaian, ya Bapak Ibu ya. Kemudian, peace education ini mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan,
menanamkan nilai-nilai toleransi, sikap saling, memelihara saling pengertian, keterbukaan dalam keragaman etnik, kultural, dan agama. Juga mengajarkan bagaimana kekerasan dan konflik bisa terjadi dan menginformasikan bagaimana menjaga perdamaian, peacekeeping, perdamaian, peacemaking, dan juga membangun perdamaian, peace building, gitu ya. Itu peace education. Dan ini Bapak Ibu, kalau di kami, di kampus kami, ini sudah dijadikan satu mata kuliah khusus ya. Untuk S1 ada teori peace education, untuk S2 studi peace education. Yang nanti mahasiswa kami itu kita anjurkan untuk menulis tugas akhir, baik skripsinya maupun tesisnya, itu berbasis peace education. Ini sebagai upaya untuk pengarus utamaan peace education. Bagaimana membangun perdamaian melalui dunia pendidikan. Gitu ya. Berikutnya, aspek-aspek yang dikembangkan pada peace education mengacu pada UNESCO, itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, kedamaian dan anti kekerasan. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, pemahaman antar bangsa dan budaya. Kemudian yang keenam, pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Berikutnya, mengacu pada hal tersebut, maka rumusan kerangka kerja peace education itu mencakup satu, menggali dan mempromosikan nilai, pemahaman, dan tindakan perdamaian. Yang kedua, pendidikan damai mempunyai visi untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas individu, keluarga, komunitas, hingga bangsa. Karena individu dulu Bapak Ibu, baru keluarga, kemudian lebih luas ke komunitas, ya, ke masyarakat, baru ke bangsa. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dalam individu, antar individu, hingga individu dengan alam sekitar. Kerangka kerja di atas meliputi bagaimana mengajarkan pendidikan damai berdasar 3 hal utama, yakni knowledge, pengetahuannya, skillnya, keterampilannya, values, nilai-nilai, dan juga sikap, attitudes. Ya. Ini diperlukan untuk mengubah cara pandang kepada anak-anak, pemuda, hingga orang dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan dengan cara-cara yang damai. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada keterkaitan tasawuf dan peace education. Tadi kerangka tasawuf itu seperti itu, kemudian peace education seperti itu. Sekarang bagaimana keterkaitannya? Ya. Ajaran tasawuf atau sufisme Islam mengajarkan penghargaan terhadap sesama makhluk Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tanpa membedakan latar belakang agama, status sosial, suku, dan sebagainya. Dengan bermodal ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran sufisme menggiring umat pada sikap toleran dan menjunjung perdamaian. Umat muslim perlu menyempurnakan iman dan Islam mereka dengan ihsan. Di mana nafas ihsan ini adalah sufisme itu sendiri. Dengan belajar mengajarkan dan mengamalkan ajaran sufisme, menjadi harapan agar mampu memanifestasikan sifat-sifat ilahiyah di muka bumi. Sifat-sifat ketuhanan di muka bumi. Yakni manusia yang mencintai seluruh alam, membangun kehidupan yang damai, dan membangun peradaban yang berkualitas tinggi. Berikutnya, mengenali jati diri adalah ajaran semua tradisi dan tasawuf. Sabda Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila pengenalan diri dan Tuhan ini benar, maka manusia akan melihat semesta alam ini adalah tajalli Tuhan, manifestasi atau pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Ya. Kebencian menjadi sirna, cinta menjadi tumbuh, tidak ada lagi hasrat untuk memusuhi dan menyalahkan. Yang ada hanya hasrat untuk saling memberi, menghormati, dan menyayangi. Semua keragaman adalah tajalli, manifestasi, pengejawantahan dari Yang Maha Tunggal, Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Rahmat yang dijanjikan Islam ini bermakna adanya kedamaian yang memiliki dua implikasi. Pertama, kedamaian bukanlah sesuatu yang hadir tanpa keterlibatan manusia. Kedamaian akan menjadi realitas kalau manusia berperan aktif
dalam mengaktualisasikan cita-cita Islam. Seperti yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu gitu ya, malam ini, IMP gitu ya. Ini dalam rangka upaya ini ya, implementasi ini. Yang kedua, kehidupan damai terbuka kepada semua individu, komunitas, ras, pemeluk agama, dan bangsa yang mendambakannya. Terakhir Bapak Ibu, perdamaian akan tercipta ketika individu memiliki rasa damai dalam batinnya, memiliki kemampuan mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak merugikan orang lain dan memicu konflik terbuka. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua saudara. Salam semua saudara. Iya, terima kasih pada narasumber kita, Bapak Saifuddin, dan cukup menarik sekali. Cukup menarik tema pada malam hari ini, tasawuf, korelasinya dengan peace education. Iya, jadi mensucikan hati, mensucikan diri, dan melepaskan nafsu dari diri rendah, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang positif, bisa tercerahkan batin kita, bisa saling menghormati, menghargai kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia saja, kepada semua makhluk kita bisa menghormati, terutama pada manusia, sehingga nanti akan bisa kita menciptakan perdamaian itu sendiri. Ya, seperti itu intinya. Ya, baik, mungkin kita ke penanggap selanjutnya yang sudah hadir. Ada Bapak Johan Ajuan, saya lihat tadi ya. Iya, selamat malam, Bapak Johan. Selamat malam. Ya, Ken. Iya, Malam, sudah Ken. bergabung. Iya, Malam semua saudara, iya. Bapak Ibu Salam. semuanya. Dan terima kasih kita sudah diberi kesempatan untuk menjadi penanggap atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Saifuddin. Sangat baik sekali, luar biasa. Jadi di mana praktek tasawuf yang dijelaskan oleh Pak Saifuddin banyak sekali kemiripannya dengan apa yang ada di dalam ajaran agama Konghucu, di mana praktek lebih menekankan praktek daripada teori. Teorinya tetap dan prakteknya itu lebih ditekankan dan diwujudkan kepada sesama manusia maupun juga kepada makhluk hidup yang lainnya. Jadi pada agama Konghucu ada penekanan yang disebut dengan kepada diri sendiri harus sangat disiplin di dalam membina diri, sangat ketat, sangat keras, tidak mengizinkan kesalahan-kesalahan kecil yang boleh terjadi dalam perilaku diri sendiri, namun kepada orang lain, kepada pihak luar, kepada orang lain itu diberi kelonggaran yang sebesar-besarnya, diberi pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga hasil akhir yang akan didapat adalah sebuah hubungan yang damai, di mana teman-teman di luar kita ini, di luar diri sendiri, akan merasa nyaman dengan kehadiran kita dan tidak merasa kita itu sebagai musuh maupun sebagai
persaingan, tetapi lebih kepada persaudaraan dan persahabatan. Karena persaudaraan dan persahabatan itu mengutamakan toleransi dan saling pengertian. Lalu di dalam agama Konghucu juga ditekankan adanya pri cinta kasih yang hadir atau bermuara daripada watak sejati yang kita kandung sejak kita dilahirkan sebagai manusia. Diajarkan oleh Nabi Konghucu bahwa kita melakukan sebuah kebaikan itu bukan karena untuk mempertontonkan kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang baik. Namun kita melakukan kebaikan atau kebajikan itu karena memang kita itu bersifat sebagai seorang manusia. Karena seorang manusia sifat dasarnya adalah berperi cinta kasih. Orang yang tidak memiliki cinta kasih, bahkan Rasul Mengce di dalam sebuah ayatnya mengatakan, saya tidak tahu harus menyebutnya sebagai manusia atau bukan. Hanya manusia yang memiliki pri cinta kasih itulah layak disebut sebagai manusia. Bila manusia kehilangan pri cinta kasihnya, maka aku tidak tahu lagi mau menyebutnya sebagai apa. Jadi pri cinta kasih merupakan bagian internal berwujud di dalam diri kita sendiri, dan prakteknya keluar itu merupakan kebenaran dan keadilan. Jadi implementasi daripada cinta kasih di dalam diri adalah kebenaran dan keadilan yang dipraktekkan kepada orang lain. Jadi kepada orang lain kita harus berperilaku benar dan berperilaku adil. Dengan demikian kita dapat menempatkan diri kita dimanapun di 4 penjuru lautan dapat sebagai saudara kepada siapapun, sebagaimana slogan yang ditekankan di dalam IMP bahwa kita semua bersaudara. Memang demikianlah kita umat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan kita bersaudara dalam keadaan bagaimanapun. Karena sesungguhnya tiada sesuatu yang dapat kita perebutkan, tidak ada yang perlu kita perebutkan karena Tuhan menciptakan alam ini dengan penuh kecukupan. Sepanjang kita sebagai manusia tidak rakus, kita hanya perlu mengambil atau memiliki yang kita butuhkan secukupnya saja. Jangan kita itu menjadi egois dan rakus, ingin memiliki semuanya, sehingga di situ terjadi perselisihan dan pertikaian. Itulah penyebab ketiada damaian di dunia ini. Apabila kita semua dapat menerapkan bahwa kita hanya perlu mengambil secukupnya kebutuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, maka semuanya itu dapat terbagi sama rata dan penuh keadilan dan akan tercipta kedamaian dan keharmonisan. Demikianlah tanggapan dari kami mewakili agama Konghucu. Terima kasih Mbak Niken. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Iya, terima kasih Johan Najwan dari Konghucu yang sudah menanggapi tema kita pada malam hari ini, dan menurut beliau itu konsep-konsep di
Konghucu itu juga mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin tadi, yaitu dengan cinta kasih. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Saifuddin. Dengan cinta kasih. Cinta kasih itu adalah modal utama ya untuk kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, bisa saling menyayangi, menghargai itu dengan cinta, cinta kasih. Jadi kita bisa tulus untuk melakukan kebaikan itu kita tulus, bukan pencitraan ya, seperti itu. Selanjutnya dari ada penanggap lain kita sudah bergabung dari agama Hindu. Ada Bapak Iketut Atmaja. Ya, selamat malam Bapak Iketut Atmaja. Selamat malam, Mbak Niken. Pak Iketut, silakan langsung saja untuk menanggapi tema kita pada malam hari ini, koreksi tasawuf dan peace education. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Niken. Waktunya sudah diberi kesempatan untuk dari suara saya terdengar ya, Mbak Niken ya? Halo, suara saya terdengar? Jelas, Bro. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam, Pak Saifuddin. Terdengar cuman di sini agak terputus-putus. Agak putus-putus di sini. Ya. Mungkin sinyal lampu nih kan yang agak ini. Iya, suaranya Bu Niken ya? tadi putus-putus. Tadi sering putus-putus Bu Niken. Gitu. Ya, Mohon ya, maaf, ya, mohon suara maaf. saya jelas ya. Yang penting jelas, nanti kan mudah-mudahan bisa terdengar Ya. gitu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, teman-teman dari semuanya. Salam semua saudara. Sangat Salam semua senang saudara. bisa bergabung di Zoom. Salam semua saudara IMP bahwa Indonesia merayakan perbedaan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi luar biasa, tasawuf dengan peace education ya. Memang kita melihat bahwa dari Hindu banyak hal yang ya memang kita ada kemiripan, ada sedikit perbedaan, itu serasa hal yang wajar terkait dengan membangun kehidupan yang damai ini. Ya, jadi membangun kehidupan yang damai. Dalam Hindu itu ada yang disebut dengan Tatwamasi, kamu adalah saya adalah kamu. Gitu. Jadi ini karena arti saling menghormati karena sama-sama kalau Hindu pandangannya bahwa kita ini adalah roh itu, ya, Atman itu, bukan badan ini. Badan ini adalah alat untuk bisa berbuat, gitu ya. Nah, sehingga kita sebenarnya abadi, makanya ada disebut dengan reinkarnasi atau lahir kembali. Nah, dari segi pendidikan, memang kita yang kedua adalah ada ajaran Trikaya Parisuddha yang mana membuat harmonis secara individu terlebih dahulu. Nah, untuk harmonis itu tentu akan menciptakan perdamaian. Misalnya berpikir yang baik dan benar ya di dalam diri kita, berkata-kata yang baik dan benar secara bijak dan akan bertindak secara baik dan benar. Nah, itulah akan menciptakan perdamaian dalam diri sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat dan nusa dan bangsa. Nah, harapannya terus berkembang seperti itu. Ya, dalam diri kita yang harmonis tentu akan muncul kasih sayang, ya, akan muncul tindakan-tindakan yang positif, ya, tindakan-tindakan yang atraktif dan seterusnya untuk bisa mencapai kehidupan yang damai. Nah, untuk pendidikan memang kita lihat lembaga-lembaga pendidikan yang ada seharusnya bisa menciptakan perdamaian itu. Karena di situ adalah tempat untuk menggodok menjadi kawah Candrawadimuka untuk menggodok mengembangkan potensi-potensi yang ada pada setiap orang. Ya. Karena pada setiap orang itu memiliki potensi yang luar biasa. Apalagi kita melihat dari segi pembelajaran kita memiliki multiple intelijensi. Jadi memiliki kecerdasan yang jamak. Sehingga manusialah yang memang memiliki kekuatan
atau yang dianugerahi oleh Tuhan yang berupa akal dan pikiran untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, sehingga disitulah akan muncul sebenarnya perdamaian ya. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari luar biasa hal-hal yang terjadi di luar dugaan sebagai manusia sebenarnya adalah makhluk berpikir ya. Nah, kalau menggunakan pikiran berarti manusia ya, disebut manusia. Nah, bagi yang belum bisa menyempurnakan pikiran itu tadi sudah disebut apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah. Dan Hindu memang menghormati semua makhluk. Karena dari segi pendidikan pun kita melihat bahwa makanan kita semua berasal dari makhluk hidup yang lain, dari hewan dan tumbuhan. Ya, kita mau makan apa saja dari hewan, makan apa saja dari tumbuhan. Sehingga Hindu selalu menghormati, ya, selalu menghargai dan menghormati. Bahkan ada hari-hari suci khusus untuk hewan dan khusus untuk tumbuhan, ya, yang dilakukan seperti istilahnya adalah tumpek, ya. Jadi ada menghormati tumbuhan sendiri, ada upacaranya, dan menghormati hewan itu sendiri juga ada upacara tersendiri. Ya, setiap 6 bulan sekali itu dilakukan upacara seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa kita sebenarnya harus berdamai kepada hewan dan tumbuhan, menghormati karena makanan kita semua dari sana. Tanpa hewan dan tumbuhan, manusia tidak bakalan hidup. Ya, silakan kalau kita dapat menemukan makan apa, ya, pasti dari hewan, dari tumbuhan, gitu ya. Dan oleh karena itu kita patutlah berbangga kepada semua makhluk karena kita saling menghormati. Dan juga yang kedua, mengapa Hindu menghormati itu karena mereka punya nyawa juga, punya roh juga. Ya. Jadi hewan juga punya roh, tumbuhan juga punya roh, buktinya dia tumbuh. Berkembang. Nah, dari segi pendidikan juga demikian. Harapannya lembaga-lembaga pendidikan yang ada ini mampu menciptakan perdamaian itu. Mungkin bila perlu lebih tegas lagi masukkan ke dalam kurikulum mungkin. Bila perlu ya, bila perlu ya. Sehingga tidak sebenarnya hakikat manusia itu adalah makhluk damai itu ya, hakikatnya ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya itu sering banyak yang dilupakan gitu. Nah, misalnya dalam setiap agama itu mesti mengajarkan perdamaian. Setiap ditanya orang, ingin hidup damai atau ingin hidup susah? Ya pasti damai lah. Ya enggak ada orang menjawab tidak hidup damai ya. Tapi kenyataannya enggak bisa dijalankan ini. Nah, di mana letaknya? Ini barangkali dari segi pendidikan perlu juga dikoreksi-koreksi terus. Sehingga dari mana kita memulai gitu ya. Dari putuskannya dari mana gitu ya. Padahal manusia adalah makhluk yang damai ya. Nah, oleh karena itu makhluk berpikir. Nah, kalau dia diberi akal dan pikiran oleh Yang Maha Kuasa, tentu bisa digunakan untuk membedakan baik dan buruk. Nah, kalau memang itu dijalankan baik dan buruk, berarti kan yang baik yang dilakukan, yang tidak baik tentu tidak dilakukan. Tidak mampu menciptakan perdamaian pada anak-anak mereka. Apakah ini hanya pembelajaran tentang kognitif saja, tidak sampai kepada praktek malah. Ya, baru hanya tahu saja barangkali ya. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan IMP ini kita sedikit demi sedikit saya terus belajar untuk bisa ya mari kita sama-sama memang ini tanggung jawab kita bersama. Apalagi saya khususnya sebagai pendidik ya, ini ini juga merasa bersalah kalau itu terjadi perkelahian antar pelajar gitu ya, antar mahasiswa juga berseteru gitu ya. Ini juga apakah hanya wawasan seperti hanya pengetahuan saja, kognitif saja, afektifnya belum tersentuh, apalagi psikomotoriknya. Nah, kalau di ajaran Ki Hajar Dewantara kan luar biasa, bagaimana kita hidup damai di dunia ini. Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin luar biasa, tasawuf dan peace education ya. Jadi memang pendidikan perdamaian. Memang menurut saya fungsi-fungsinya itu dijalankan oleh
lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tanah air kita itu tadi. Nah, inilah bagaimana peran yang menyebabkan tidak terjadinya perdamaian itu apa. Nah, disitulah mungkin perlu kita kaji sebagai pendidik, mungkin mengkaji dan membekali anak bangsa kita ini untuk terus menciptakan perdamaian baik dalam dirinya. Ya, kalau dalam dirinya sudah tidak harmonis tadi ya antara pikiran, perkataan dan perbuatan, tentu keluarnya akan pasti juga kacau. Seperti Betul itulah. sekali. Itulah barangkali yang. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Banyak hal memang pandangan baik dari pendidikan maupun dari agama kita sudah sebenarnya salah satu agama juga membentuk perdamaian itu tadi di hati setiap umat dan bangsa ini. Demikian, terima kasih. Selamat malam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Ketut Atmaja dari agama Hindu yang menurut saya juga sangat menarik tanggapannya. Dari Hindu ada konsep aku adalah kamu, kamu adalah aku, seperti itu ya. Itu di Islam juga ada gitu. Ya, apa betul seperti itu Pak Saifuddin, kayak hua-hua gitu ya, hua-hua. Jadi sama, kita itu sama gitu. Jadi jika kita bisa sama, kita bisa memperlakukan orang itu sama seperti kita ingin diperlakukan, seperti itu. Sami aji kayak gitu ya. Terus saya setuju sekali dengan Pak Ketut Atmaja yang tadi menyampaikan bahwa kalau peace education itu seharusnya kalau bisa itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Nah, itu saya sangat setuju, Pak. Karena selain dari lingkungan keluarga, ya keluarga nomor satu pendidikan itu, selanjutnya itu adalah sekolah-sekolah. Di sekolah itu sangat mempengaruhi sekali cara berpikir anak-anak. Hilang suaranya Mbak Niken. Mohon maaf, hilang suaranya Mbak Niken. Suaranya putus ya? Iya, ini tadi saya setuju banget sama Pak Ketut Atmaja kalau peace education itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Sangat setuju, bagus sekali itu program kalau ada program seperti itu. Karena penting sekali di lingkungan sekolah itu mengenalkan perdamaian, saling menghormati, saling menyayangi, mengasihi, dimulai dari kepada para teman-teman mungkin seperti itu. Karena saya juga prihatin sering terjadi kekerasan seperti itu pada teman-temannya gitu yang dia rasa berbeda dengan dia, berbeda pemikiran atau berbeda apa saja itu sering terjadi kekerasan seperti itu dan itu sangat memprihatinkan. Saya itu sangat prihatin kalau melihat seperti itulah itu yang salah ini di mana gitu. Pendidikan ini bagaimana? Bagaimana sekolah-sekolah para guru benar-benar harus menancapkan rasa kasih sayang kepada sesama seperti itu. Ya, itu yang saya rasakan juga seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut Atmaja. Dan sekarang kita sudah ada yang bergabung dari agama Buddha yaitu Bante Tejapuna. Ya, selamat malam Bante. Sugeng Dalu, Bisa selamat bergabung. malam, Ciao Wan An, good Malam. night. Bagaimana Mbak? Oh, good night, Wan. Iya, tema kita pada malam hari ini korelasi tasawuf dan peace education, Bante. Iya, hubungan keterkaitan tasawuf atau perilaku-perilaku membersihkan hati tadi dengan peace education. Ya, silakan untuk langsung menanggapi saja, Bante. Baik, terima kasih. Salam semua saudara. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, ada satu syair di dalam
Dhammapada. Dhammapada itu adalah bagian kecil dari kitab suci Tripitaka. Di situ menyampaikan bahwa semua orang, semua makhluk takut dengan hukuman. Semua orang, semua makhluk takut dengan penderitaan, takut dengan kematian. Dan apabila kita menyadari bahwa semua orang, semua makhluk takut dengan hukuman, takut dengan penderitaan, takut dengan kematian, maka tidak sepatutnya, tidak selayaknya apabila kita ingin hidup bahagia, seperti halnya orang lain, makhluk lain tadi, kita mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia. Kita sudah mengalami kelahiran, dan proses hidup kita jalani. Proses hidup ini akan berhenti pada saat kematian datang. Nah, ini tidak bisa dihindarkan. Tetapi di dalam menjalani kehidupan, proses kehidupan yang nanti pasti akan berakhir dengan yang namanya kematian. Hidup tidak pasti, tapi kematian adalah hal yang pasti datang dalam kehidupan kita semua. Di dalam Buddhis itu ada pilihan dalam menjalani proses hidup tadi. Nah, bisa menjalani hidup berumah tangga dan bisa menjalani hidup tidak berumah tangga. Tujuannya sama. Sama-sama ingin tujuannya hidup bahagia. Nah, begitu berpikir memilih menjalani hidup berumah tangga, tentu mencari pasangan dan berkomitmen untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Supaya rumah tangganya rukun, damai, bahagia, dan suami istri tadi mendapatkan kualitas batin yang menjadi lebih baik sehingga hidupnya saat ini bahagia, kalaupun meninggal dunia bisa sama-sama terlahir di alam surga. Nah, maka bahagia atau tidaknya di dalam kehidupan rumah tangga tadi tergantung sepenuhnya kepada semua anggota keluarga, yaitu suami dan istri. Kalau di situ sudah ada anak, ya suami, istri, dan juga anak. Itu yang menentukan bahagia atau tidaknya di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau ada yang memilih menjalani hidup tidak berumah tangga, yang walaupun tujuannya juga sama, ingin hidup bahagia, tapi tentu karena tidak berumah tangga, dia tidak berurusan dengan kehidupan rumah tangga. Dia tidak punya istri, dia tidak punya anak. Dia sudah menjalani kehidupan hidup sebagai rohaniawan, atau hidup tidak lagi punya rumah, sudah keluar rumah. Nah, ini bagaimanapun jalan hidup yang ditempuh, itu tujuannya adalah untuk kebahagiaan, walaupun tentu di dalam perjalanan kehidupannya ini tidak semudah seperti orang lain bayangkan. Semuanya ada suka dukanya. Di dalam kehidupan rumah tangga juga ada suka dukanya. Di dalam menjalani kehidupan tidak berumah tangga pun juga ada suka dukanya. Nah, tentu bagi perumah tangga mungkin melihat kehidupan jadi rohaniawan itu lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Kalau kebahagiaannya sedikit, penderitaannya banyak. Maka karena itulah mereka berpikir untuk menjalani hidup berumah tangga. Nah, yang hidup menjadi rohaniawan punya pandangan terbalik dari kehidupan berumah tangga, bahwa hidup berumah tangga itu lebih banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Sehingga karena itu mereka memilih menjalani hidup menjadi rohaniawan. Tapi memang ada pepatah mengatakan rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Jadi kalau berumah tangga melihat rohaniawan kok rasanya kepenak, begitu juga yang rohaniawan bisa saja memiliki pandangan kok rasanya hidup berumah tangga juga enak gitu. Nah, namanya hidup saling memandang. Padahal kalau menjalani kehidupan sendiri, ya kita masuk di dalam kehidupan itu, ternyata ada suka dukanya. Nah, tujuannya sama, cuma jalan yang ditempuh itu berbeda. Kalau bisa diibaratkan, para biku itu menjalani jalan hidup tasawuf. Kalau sebagai berumah tangga itu menjalani hidup biasa. Yang mana kalau menjalani hidup di jalan yang biasa,
kalau jalan raya begitu, banyak orang yang menggunakan, banyak orang yang punya kepentingan, banyak tikungan, banyak belokan, banyak orang lalu lalang. Yang semuanya pengen dulu-duluan gitu. Tapi selama dia konsisten, dia bisa cepat sampai juga. Asalkan konsisten, tidak suka mampir. Lihat pemandangan bagus, mampir. Lihat sesuatu yang menarik, mampir. Nah, kalau mampir, tidak sampai pada kehidupan bahagia. Mampir kemana, Nah, Bante? Nah, itu tidak tahu suka mampir apa gitu kan. Misalnya dari Malang mau pergi ke Surabaya, mungkin lihat Taman Safari bagus, wah mampir gitu. Nanti begitu ngelewatin Lapindo gitu, mau tengok Lapindo mampir lagi gitu. Nanti begitu ngeliatin lewat Sidoarjo, mampir lah ini dekat dengan rumahnya Mbak Niken, mampir sekalian gitu. Jadi mampir, tidak nyampe. Artinya tidak konsisten di dalam menjalani kehidupannya tadi. Kalau konsisten tidak suka mampir, pasti akan cepat sampai. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohaniawan. Selama dia konsisten menjalani kehidupannya sebagai rohaniawan, dia akan bisa sampai pada tujuannya. Tapi kalau bisa diibaratkan menjalani hidup rohaniawan itu kayak orang lewatin jalan tol. Bayar. Ya, kalau tidak bayar tidak boleh. Tapi jalan tol yang saya lihat sekarang itu banyak sekali rest area dan itu luas bagus-bagus. Kita di sana mau ngopi-ngopi, mau makan-makan, mau shopping-shopping di sana tersedia semua. Tempatnya luas dan bagus-bagus, bersih-bersih begitu. Nah, setiap ada rest area kita mampir, sama saja. Jadi rohaniawan pun juga tidak akan cepat sampai karena tidak konsisten dalam menjalani kehidupannya dengan suka mampir tadi. Maka mau menjalani hidup berumah tangga ataupun tidak berumah tangga, asalkan konsisten, tahu mana yang kebahagiaan, tahu mana yang penderitaan, dia konsisten untuk menjalani hidup dengan benar, untuk mencapai kebahagiaan, maka dia pasti akan cepat sampai. Tapi harus digarisbawahi tadi, jangan karena kita ingin hidup bahagia, kita mengorbankan orang lain ataupun makhluk lain. Yang ternyata mereka pun juga sama, seperti hanya kita, juga ingin hidupnya bahagia. Sampai saat ini, saya ini merasa tidak memiliki apapun. Karena kadang-kadang ada orang yang memberi, misalnya Mbak Niken memberi sesuatu ke saya. Nanti mungkin Mbak Wulan ketemu, Bante untuk saya ini kok kelihatannya bagus. Saya sulit mengatakan tidak boleh gitu ya. Jadi ya monggo lah, silahkan gitu. Jadi tidak punya apa-apa saya. Jadi karena tidak punya apa-apa itu membuat saya merasa happy sekali. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Coba kalau kita memiliki sesuatu. Apalagi kalau sesuatu itu kita sangat sayang sekali, sangat mencintai sekali. Kalau sampai itu rusak, sampai itu hilang, pasti kita meratap, menangis, dan bersedih. Jadi semakin banyak yang dicintai, yang disayangi, semakin banyak penderitaan yang akan dialami. Nah, untungnya bagi saya tidak banyak yang dicintai, tidak banyak yang disayangi, sehingga saya tidak akan timbul banyak ratapan, tangisan, dan kesedihan. Pada apa, maka cintanya happy pada lah pokoknya. Maka ada kata-kata mengatakan, dari cinta timbul ratapan, dari cinta timbul kesedihan. Bagi orang yang bebas dari rasa cinta, maka ia bebas dari ratapan, tangisan, dan kesedihan. Tapi cinta di sini itu bukan cinta yang seperti orang suciwan miliki ya. Kalau orang suciwan memiliki cinta kasih itu kan tujuannya untuk melepaskan, untuk membebaskan. Tapi maksudnya cinta yang menimbulkan penderitaan itu kayak misalnya sepasang suami dan istri, laki sama perempuan. Nah, itu kalau timbul keterikatan, kemelikatan, begitu mungkin harus berpisah, wah pasti itu nangis. Sampai meninggal dunia, itu pasti sampai pingsan-pingsan. Kenapa? Rasa cinta, rasa sayangnya luar biasa gitu kan. Itu. Nah, maka karena itu kembali kepada diri kita sendiri, mau menjalani hidup seperti apa dan bagaimana, dan apa yang kita lakukan. Ini tentu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal yang baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita melakukan keburukan, keburukan itu juga kembali kepada kita. Kita menginginkan juga punya generasi yang juga baik gitu. Sehingga kita bukan hanya mendidik, membimbing,
mengajari mereka, tetapi memberikan teladan kepada mereka. Saya sering sampaikan tentang hal itu, bahwa banyak sekali orang di Indonesia itu orang pintar-pintar begitu. Tapi yang kurang selama ini adalah keteladanan. Jadi sebelum mengajarkan orang lain, harusnya bisa mengajarkan diri sendiri. Sebelum mengajak orang lain berbuat baik, ya kita sendiri harus juga menjadi orang baik. Sehingga dengan cara seperti itu, kita telah menjadi teladan yang baik, yang walaupun mungkin tidak bisa ngomong, tapi perilaku kita, tindak tanduk kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, semoga sedikit ini bisa membawa manfaat juga bagi kita semuanya untuk menjadikan diri kita sebagai teladan bagi anak-anak, bagi generasi-generasi berikutnya, untuk Indonesia terus berproses menjadi lebih baik sampai mencapai Indonesia, mencapai zaman keemasannya, zaman kejayaannya. Nah, ini semuanya akan bisa terjadi kalau kita berproses dengan benar dan tidak suka mampir-mampir. Nah, korbankanlah kebahagiaan yang kecil demi untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Semua saudara, iya terima kasih Bante Tejapuna. Saya sangat tertarik sekali tadi dengan tidak cinta apa-apa nih. Cinta apa nih kalau Teja nih? Bante Teja. Saya Iya, mencintai semua orang, semua makhluk, tapi tidak mencintai pribadi, begitu, Mbak. tidak cinta nafsu ya. Jadi cinta Nah, ya. para ketuhanan gitu ya. Iya, jadi Buddha itu kalau ingin menggapai suatu tujuan, cita-cita, yaitu di sini perdamaian. Jadi kita itu nggak boleh mampir loh, harus gitu ya, harus langsung Konsisten ya. konsisten gitu ya, langsung pada tujuan-tujuan. Mungkin yang dimaksud mampir ini salah satunya mungkin perilaku-perilaku buruk seperti itu ya, bisa jadi, bisa masuk ya perilaku-perilaku. Bisa. Perilaku-perilaku buruk itu akan menjadi sebuah penghalang untuk kita bisa mencapai tujuan, atau bahkan lebih daripada itu gitu. Jadi jangan karena kita tujuannya ingin hidup rukun, ingin hidup damai, ingin hidup bahagia. Jadi jangan karena ingin mencapai itu kemudian kita membuat orang lain susah. Atau jangan sampai kita pertaruhkan rasa tenang, rasa damai tadi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu hanya karena ingin mendapatkan kekayaan, kedudukan, akhirnya kita korbankan kerukunan, kita korbankan kedamaian. Nah, itu salah paham, salah kaprah nanti. Menjadi pahamnya yang salah nanti. Ya, jadi seperti itu salah satu contoh mampir tadi ya. Baik, jadi untuk peace education-nya ini bisa dimulai dari kita yang mengajari itu, jangan hanya mengajari dengan teori-teori itu nggak bisa masuk kalau itu. Jadi harus dengan memberi tauladan gitu. Walaupun kita nggak dengan bicara dengan teori-teori, kalau orang melihat kita berperilaku dengan baik, orang itu bisa melihat, oh begini yang baik itu, yang benar gitu. Jadi dengan contoh perbuatan yang baik ya. Baik, terima kasih Bante Tejapuna dari agama Buddha. Ya, selamat malam. Selamat malam. Barangkali ada penanggap dari peserta jagongan online IMP pada malam hari ini, karena saya lihat dari tokoh agama sudah tidak ada ini. Silakan bagi yang ingin menanggapi atau menambahkan komentar-komentar, silakan. Tidak ada? Ya, saya lihat dulu. Ya, dari tokoh agama sudah tidak ada di sini yang bergabung. Mungkin dari audiens, silakan untuk memberi tanggapan.
Jika tidak ada, ini mungkin saya kembalikan kepada Bapak Saifuddin mungkin untuk memberi tambahan-tambahan lagi. Ya, Bapak Saifuddin. Ya, baik. Terima kasih, Bu Niken. Saya menambah sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Ketut Atmaja, gitu ya. Jadi memang penting sekali mengajarkan perdamaian atau peace education ini ke siswa-siswa kita di sekolah, ya. Makanya di kampus kami di Unira Malang itu apa namanya, ini kita jadi sebagai satu mata kuliah, ya, sebagai satu terobosan gitu ya, sebagai wujud nyata bahwa kita ini berupaya untuk mengarus utamakan pendidikan perdamaian. Maka untuk mahasiswa S1, mahasiswa S2 itu ada mata kuliah khusus teori peace education dan studi peace education. Dan itu juga kita anjurkan ke mereka ketika menulis tugas akhir itu untuk nulis skripsinya maupun tesisnya itu juga berbasis peace education. Dan juga kita ajarkan ke para mahasiswa, karena memang beberapa itu kan di prodi-prodi yang calon-calon guru itu kita beri, memang di sekolah sampai saat ini itu belum ada mata pelajaran khusus peace education, belum ada, ya. Makanya yang mungkin kita lakukan adalah bagaimana menginjeksikan peace education itu sebagai tataran nilai, sebagai knowledge ke mata pelajaran yang sudah ada di sekolah, ya. Sehingga misalnya ketika siswa itu mulai dari PPL, ketika PPL itu sudah kita ajarkan ini, masukkan, injeksikan pemahaman, pengetahuan maupun nilai-nilai terkait dengan peace education dalam mata pelajaran ini. Misalnya mata pelajaran kita akhlak. Nah, ini sisipkan nilai-nilai peace education itu. Sisipkan pengetahuan peace education itu. Dalam mata pelajaran Al-Quran hadis juga begitu, ya. Fikih bahkan gitu ya. Yang mana fikih itu seperti tadi saya singgung di awal, itu sangat kental sekali dengan syariat gitu ya. Syariat itu yang mesti kan benar salah, ya, sah tidak sah kan gitu ya. Tapi tetap bagaimana itu bisa disisipkan nilai-nilai peace education, pengetahuan peace education. Nah, ini seperti itu, Bu Niken. Karena memang betul sekali kekerasan di masyarakat itu cukup tinggi ya, Mas Ian, gitu ya. Baik dalam skala kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil tapi ada terus gitu kan, ada terus ya, termasuk di lingkungan sekolah. Nah, maka harus terus kita upayakan yang nyata untuk mengembangkan perdamaian, terutama melalui tasawuf, ya. Nah, memang tasawuf itu kan damai diri dulu, baru bisa damai keluar, tentu pengaruhnya lebih besar begitu. Begitu Bu Niken, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Nah, ini tadi menanggapi yang tadi ya, kekerasan kayak di sekolah, lembaga-lembaga sekolah itu memang perlu untuk diajarkan peace education. Tapi kalau di sekolah saya dulu memang ada ini ya, seperti yang disampaikan Pak Saifuddin tadi, akidah gitu ya, akidah akhlak kalau di sekolah saya dulu waktu MI, waktu sekolah dasar gitu, ada akidah akhlak. Jadi budi-budi pekerti, budi luhur yang diajarkan di agama itu. Jadi menurut agama itu harus memang berbudi pekerti yang baik kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama, kasih sayang itu memang ya diajarkan di sana. Tapi untuk yang ke apa kayak pendidikannya lebih tinggi itu saya jarang benar-benar diterapkan hal itu tuh jarang diajarkan itu jarang. Jadi malah di eh, tingkat pendidikan yang SDMI aja kalau saya dulu itu taunya SMP, SMA sama kuliah itu nggak begitu di apa ya, nggak begitu diajari untuk hal-hal seperti itu gitu. Iya, ya terima kasih Pak Saifuddin. Siap untuk yang join, silahkan untuk memberi tanggapan atau komentar. Ini di kolom komentar.
Saya lihat tidak ada Ada komentar. pertanyaan itu Mbak Niken. Ada pertanyaan itu di kolom chat. Kolom chat. Ya, saya lihat. Saya bantu bacakan aja Mbak Niken. Baik, iya Mbak Wulan. Ya, ini kita sudah masuk ke sesi pertanyaan ya, sesi diskusi. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Mukimudin. Izin bertanya Pak Saifuddin, bagaimana korelasi tasawuf dan peace education diimplementasikan ke generasi Z atau Gen Z? Melihat maraknya sekarang feodalisme agama, siapapun bisa berbicara agama, padahal orang itu bukan ahli dengan agama. Bagaimana konsep tasawuf dan peace education bisa memberikan pemahaman yang baik? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Mbak Wulan sudah membacakan pertanyaannya. Langsung saja silakan Pak Saifuddin untuk menanggapi pertanyaan ini, bagaimana implementasi ajaran tasawuf ini kepada terutama Gen Z ya, untuk para pemuda-pemudi zaman sekarang ini. Silakan Pak Saifuddin. Ya, terima kasih. Memang saat ini siapapun ya, terutama generasi muda itu sedang dicekoi ya, dicekoi dengan informasi yang kebenarannya itu belum tentu benar, gitu ya. Dalam bidang apapun, gitu ya. Jadi luar biasa pengaruh dari teknologi informasi ini, ya. Sehingga kadang sesuatu yang salah ketika itu dilakukan terus-menerus, ya, terus-menerus diinformasikan seolah-olah menjadi benar. Bahkan orang akan mengatakan itu benar, padahal salah kan itu gitu ya. Ya, ini termasuk dalam agama ya. Nah, dan itu cukup membahayakan apabila yang berbicara itu bukan yang ahli agama, ya, bukan ahli agama. Dan itu tentu kita saksikan baik di YouTube, di medsos, luar biasa ya, luar biasa maraknya. Lalu bagaimana kita bisa bisa mengontrol itu? Kalau mengontrol saya kira sulit ya gitu ya, sulit ya. Ya tentu ya Kominfo gitu ya. Tetapi sebagai upaya nyata untuk membandingi itu, maka kita juga harus mendesain sesuatu yang menarik. Jadi bagaimana tasawuf itu diformat dengan bahasa-bahasa yang menarik, bahasa-bahasa kekinian, bahasa yang bisa diterima oleh anak-anak, ya, oleh remaja, ya. Tidak dengan bahasa-bahasa yang rumit gitu ya. Karena memang seperti yang kita ketahui, tasawuf itu tentu sangat berat lah ya, kalau namanya sudah level atas gitu ya. Kalau tadi di awal saya singgung itu kan ada dimensi akidah, dimensi syariat, dimensi tasawuf. Dimensi iman, dimensi Islam, dimensi ihsan. Itu kan tingkat tinggi sudah itu kan. Ya. Itu bagaimana sesuatu yang tingkat tinggi itu bisa diterima oleh anak-anak, oleh remaja, generasi Z itu. Nah, juga dikaitkan dengan peace education. Kalau peace education saya kira karena itu memang bahasa-bahasa kekinian dan ada banyak sekali bahasa yang menjadi bahasa gaul, itu lebih mudah saya kira gitu ya. Lalu sekarang tinggal memadukan antara peace education itu dengan tasawuf ya. Diramu dengan bahasa-bahasa yang lugas untuk Gen Z itu. Nah, begitu. Karena ya nggak mungkin kita nyetop yang di sana, nggak mungkin. Ada banyak, mohon maaf, orang yang niatnya itu kurang bagus, kemudian memanfaatkan medsos sebagai lahan untuk mereka, gitu ya. Karena memang bisa jadi ya kerja kan gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang semakin keras dalam agama, mohon maaf, kan semakin banyak pengikutnya, ya, banyak followernya, ya. Nah itu dia Ya, gitu ya, itu bukan rahasia lah. Gitu ya. lihat itu ya. Padahal dia nggak mikir dampaknya untuk generasi kita kan itu kan. Yang penting pendapatannya kan itu kan. Ini Iya, bahaya. Kita imbangi lah saya kira begitu. iya. Terima kasih. Jadi generasi sekarang itu mereka itu banyak terpengaruh oleh ini ya, medsos itu yang saya lihat itu sangat mempengaruhi medsos itu. TikTok, Facebook itu banyak sekali pengaruhnya. Apalagi kalau yang dilihat itu yang sering muncul, yang sering dilihat itu yang
Kalau yang positif sih ya bagus gitu loh. Jadi Gen Z ini kan suka meniru. Sifatnya itu suka meniru apa yang mereka lihat, sering sering terlihat di beranda mereka gitu ya. Itu kayaknya terus mereka itu jadi pengen ngikutin apa aktivitasnya, kegiatannya lah. Mungkin kita ini juga perlu nih banyak-banyak apa bermain di medsos gitu loh untuk menyuarakan kerukunan, perdamaian seperti IMP ini. Jadi kita harus banyak-banyak menyuarakan gitu, entah itu di TikTok, di Facebook, kita share gitu. Jadi semakin banyak yang melihat bahwa memang ada program atau kita itu memang harus berkasih sayang, saling menghormati. Jadi nanti terpengaruhnya ke yang positif seperti itu gitu loh. Jadi banyak-banyakan kita mempengaruhi untuk berbuat yang positif, mengajarkan untuk saling kasih sayang, menghormati seperti itu. Jadi medsos itu memang juga sangat mempengaruhi untuk terutama yang untuk Gen Z saat ini sangat sering terpengaruh oleh apa yang mereka ikutin, apa yang mereka follow gitu. Ya, baik. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Masih kita buka untuk sesi tanya jawab. Mbak Wulan, apakah ada pertanyaan lagi? Di kolom chat belum ada ini Mbak Niken. Mungkin bisa audiens Belum. langsung raise hand, boleh. Ya, silakan. Para audiens. Izin bertanya, Bu Moderator Mbak Niken. Ya, silakan. Dari siapa ini ya? Oh, Saya dari Muhammad Muki ini, Muki dari Mudin. Banten. Dari Oke. jauh ini Mbak Niken, dari Banten. Oh, Banten. Iya, selamat malam. Salam semua saudara. Wah, luar biasa. Banten mengikuti acara IMP ini. Silakan. Ya, tadi meneruskan pertanyaan tadi, melihat dari pelajaran kuliah dari Banten ini, Pak Saifuddin izin, di sini ini jarang sekali mengenal yang istilahnya tasawuf gitu. Bahkan tasawuf itu seolah-olah doktrin fatalistik. Jadi harusnya orang tasawuf itu orang tua saja gitu. Bahkan apalagi ada narasi opini tarekat segala. Terus jadi lebih ke harus ke orang tua gitu. Padahal kan kata Buya Sofa, kita itu harus bertasawuf itu harus sejak dini gitu tuh. Itu bagaimana pemahaman itu bisa diselaraskan dengan anak-anak yang saya kira anak-anak muda gitu, mahasiswa yang pemahamannya mungkin agak keras gitu, radikal bagaimana. Soalnya agak sulit juga gitu. Izin. Monggo. Ya, So, sudah? Apa sudah? Mas mungkin itu Mbak Niken. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, kepada narasumber kita. Silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Muki Mudin tadi. Bagaimana untuk diajarkan di apa generasi muda atau sejak usia dini tasawuf itu diberikan gitu. Ya, silakan. Terima kasih. Pada saat kuliah tamu dengan mahasiswa dari Banten waktu itu, saya kebagian materi urgensi baiat tarekat untuk mahasiswa. Gitu ya. Ya, gitu. Waktu itu seperti itu. Jadi ini saya coba ulas sedikit gitu ya. Jadi memang hampir semua masyarakat, jangankan mahasiswa gitu ya, masyarakat secara umum itu ketika mendengar istilah tasawuf, tarekat, itu ya bukan negatif ya, tapi satu ketakutan ya, karena punya stereotip tersendiri bahwa kalau tarekat itu atau tasawuf itu ya memang seolah-olah cenderung fatalistik ya. Padahal nilai tasawuf itu ketika betul-betul kita pahami justru menjadi satu kekuatan ruhani yang luar biasa.
yang menjadikan orang yang lebih tahan banting, ya. Dan Betul. itu tentu tidak mengenal usia, gitu ya. Makanya alhamdulillah ya, saya sama Ya Irfani dikenalkan dengan Abuya kita, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Karena ternyata di ASW kita ini itu tidak mengenal usia, ya, tidak mengenal usia. Ya, di ASW ini ternyata bertarekat itu tidak hanya untuk yang usia Sudah 40 tua. ke atas, ya. Jadi kalau Usia sudah ikut itu semakin belasan, 20-an banyak gitu ya. 30-an juga banyak, alhamdulillah gitu ya. keren Ini itu. bukti ya, bukti bahwa memang pada dasarnya tasawuf itu tidak hanya khusus untuk orang-orang, mohon maaf dalam tanda kutip, yang sudah harus dekat dengan akhirat gitu ya. Ya, kan gitu. Mohon maaf gitu ya. Bau tanah gitu ya. Kenapa? Iya Yang betul, ya. udah bau tanah gitu. Ya. Makanya memang eh, model-model dari Buya Asofa ini perlu kita coba terus galakkan ya. Makanya dengan eh, seni ya, seni lagu-lagu yang luar biasa ya dari Buya Asofa itu betul-betul, oh ternyata begitu ya, menyenangkan ya. Ya. Bertarekat, itu menyenangkan ternyata kan itu gitu ya. Nggak harus, mohon maaf, hanya sekedar full duduk zikir meninggalkan dunia ini tidak bekerja, bukan begitu gitu ya. Nah, ini harus terus kita format, kita gaungkan, kita mainstreamingkan gitu ya. Kita harus utamakan di seluruh lini masyarakat ya. Termasuk di mahasiswa tentunya ya, di mahasiswa tentunya gitu ya. Karena memang penting sekali ya, penting sekali, dan manfaatnya tentu banyak sekali ya. Manfaat yang utama tentu adalah penguatan ruhani, karena ruhani psikologi itu kan apa, sesuatu yang sangat sangat dekat sekali gitu ya. Ketika seseorang secara rohani kuat, tentu psikologinya, jiwanya akan kuat, pasti sudah itu gitu ya, bisa dipastikan seperti itu gitu ya. Sehingga tidak gampang apa, ya mohon maaf, generasi Z itu generasi yang ketika diberi tantangan lebih itu mutung, gampang lari gitu ya. Makanya sekarang di perusahaan itu sudah mulai ada eh, ketika seleksi calon pegawai tidak lagi mengambil anak-anak yang baru lulus usia S1 atau lulus D4 ya, usia 23, 24, 25 tidak diambil. Justru mereka lebih senang mengambil usia 30 ke atas. Berarti anak-anak orang-orang yang lahir tahun 90 ke bawah, 90 ke sana. Bukan yang 95 ke atas gitu ya. Karena masuk ya generasi, mohon maaf, yang maunya itu santai tapi gajinya banyak gitu kan. Nanti nggak tahan banting kan gitu ya. Ya. Nah, ini harus dirubah pola-pola begini ini ke generasi kita ya. Karena tantangan ke depan bukan lebih mudah, justru ke depan jauh lebih sulit. Betul Tetapi sekali. mental anak muda sekarang tambah, mohon maaf, tembre gitu ya. Membahayakan ya, membahayakan. Seperti itu Bu Niken. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Saifuddin. Nah, gimana nih Mas Mukimudin, sudah dijawab oleh Pak Saifuddin? Ya, apakah sudah puas Ya, dengan jawabannya? alhamdulillah. Terima kasih Pak Saifuddin Iya. sudah memberikan pencerahan. Tapi saya belum merasa puas sih, karena di Banten ini mengenal istilah tasawuf itu hanya tadi itu, seputar kayak dikir, lebih ke arah apa ya namanya, passion saja, harus udang-udang aja gitu, harus sorbanan aja gimana, padahal kan melihat Eh, di ASW ini suatu tasawuf kok aneh ya, kok gini gitu, jadi seperti hal biasanya saja gitu. Jadi saya menemukan wawasan tasawuf itu pas kemarin ke Sidoarjo gitu. Ya, inilah esensi daripada ajaran tasawuf gitu. Terima yang kasih, Pak luar Saifuddin. biasa ya, tasawuf itu ya. Saya tambah sedikit Bu Niken. Ya, silakan Pak Saifuddin. Mungkin karena Mas Mukinuddin kan mahasiswa begitu. Nanti Oh, coba ya. baca-baca buku-buku yang lain tentang tasawuf, yang tasawuf keren lah kan itu ya. Nah, itu Misalnya Mas. buku-buku dari Prof. Azumardi Azra gitu ya, dari Kiai Kiai Tolha Hasan, itu tasawuf keren ya. Tasawuf yang apa namanya, tidak mesti orang bertasawuf itu harus, mohon maaf, harus jubah atau sarung saja gitu ya.
Ya celana jin kan enggak apa-apa gitu kan. Ya, Sufi keren lah modern. gitu ya. Sufi Kekinian kekinian. gitu ya. Ya. Ya, gitu ya. Begitu. Ya, jadi kita juga harus sering baca referensi-referensi, buku referensi yang tasawuf yang keren-keren juga banyak ya. Ya, karena ini saya lihat sudah tidak ada yang berkomentar dan bertanya, mungkin Pak Saifuddin bisa langsung saja untuk memberikan closing statement-nya dan sekaligus kita tutup acara jagungan online kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ada keterkaitan yang luar biasa antara tasawuf dengan peace education. Tasawuf itu karena memang tujuan puncaknya itu adalah ridho Tuhan Sang Maha Pencipta, itu tentu akan menjadikan diri damai. Maka perdamaian akan tercipta ketika individu itu memiliki rasa damai dalam batinnya, memiliki kemampuan mengontrol emosi dan pikirannya agar tidak merugikan orang lain dan memicu konflik terbuka. Sehingga dengan individu-individu yang seperti itu, maka semakin banyak individu yang seperti itu, yakin perdamaian itu akan tercipta, akan semakin luas, peacekeeping, peacemaking, peace building akan terwujud, gitu ya. Semoga perdamaian ini akan betul-betul damai sesungguhnya, ya, damai yang positif, bukan peace positif, bukan peace negatif, begitu. Saya kira Oke. itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Saifuddin sudah memberikan pencerahan yang luar biasa pada jagungan online kita pada malam hari ini. Dan sekaligus sebagai penutup pada acara kita pada malam hari ini. Tentunya jagungan online kita pada malam hari ini sangat luar biasa dengan narasumber dan juga para penanggap-penanggap dari tokoh-tokoh lintas iman yang juga sangat luar biasa, tentunya akan menambah ilmu dan wawasan kita agar bisa lebih bisa lagi untuk menerapkan hidup damai kita, untuk menuju hidup damai, perdamaian gitu ya. Baik, dan saya sebagai moderator untuk pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada narasumber dan juga para penanggap dari para tokoh lintas agama kita. Baik, dan saya akan mengembalikan acara Zoom IMP pada malam hari ini kepada host kita, yaitu Mbak Ulan. Dan saya kembali menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Ya, saya kembalikan lagi pada Mbak Ulan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Niken yang sudah memandu jagongan kita pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Ya, sesuai dengan pemaparan dari narasumber, pemateri kita pada malam hari ini, betapa pentingnya kita bertasawuf. Betapa pentingnya kita bertasawuf di sini untuk semakin memantapkan spiritual kita. Dengan begitu kita semakin kokoh mental kita. Dengan kokohnya mental kita, kita pasti akan bisa mencapai pengendalian diri yang sempurna. Dengan pengendalian diri yang sempurna itulah kita tentunya tidak akan bermusuhan, tentunya kita bisa menciptakan perdamaian seperti yang kita idam-idamkan, perdamaian bangsa dan juga peace education. Baik Bapak Ibu, sangat bermanfaat sekali pada malam hari ini pencerahan ilmu tambahan dari pemateri. Semoga kita bisa mengimplementasikan tasawuf karena tasawuf ini universal ya, Yai Saifuddin. Bisa semua agama bisa mengimplementasikan tasawuf, tidak hanya Muslim, tidak hanya Islam. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan dengan sangat luar biasa, sangat bermanfaat, Pak Saifuddin, dan kepada seluruh tokoh rohaniawan yang sudah hadir. Terima kasih juga
atas tanggapannya yang sangat bermanfaat juga, dan juga kepada seluruh peserta dan jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuesionernya. Sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Saudara. Terima kasih Pak Oke. Atmaja, Prof. Nyoman, terima kasih Bante, Sama-sama, Teh Bu Jarno, Wulan, Mbak Wulan, terima terima kasih Pak kasih. Johan Ajuan, dan juga Bapak Ibu peserta, terima kasih. Link absensinya jangan lupa ya. Oke, matur nuwun, Pak Mbak Wulan, Ifudin, mohon ya izin. terima Ya, kasih oke. Yai. Ya, ya.